keluarga saya dari rumah sakit sehat selalu. Saya dengar ada informasi terbaru tentang perubahan peraturan tentang lingkungan hidup, Bu. Kebetulan rumah sakit kami mau mengurus izin air limbah. Kira-kira apa yang harus kami lakukan, Bu? Ini dari rumah sakit mana dulu? Rumah sakit sehat selalu. Kami tipe rumah sakitnya itu kelas C. Tipe C ya? Iya. Ada bawa kabel ini nggak? Biar kita cek dulu. Ada, Bu. Ini, Bu. Sesuai dengan peraturan yang terbaru, yaitu PP 22 tahun 2021 dan Permen LHK nomor 3 tahun 2021 itu, untuk kewenangan pengurusan perizinan berusaha itu kita tentukan berdasarkan KBLI. Jadi untuk melihat kewenangan ini kita buka websitenya OSS, yaitu www.oss.go.id. Iya, Bu. Kita masukkan kode KBLI-nya itu seperti ini, misalnya ini kan 86103 ya? Iya, 86103. Kalau kita cek daripada KBLI ini, kegiatan ini sepertinya kewenangannya sudah benar ada di Kota Medan, karena rumah sakit ini adalah rumah sakit tipe C. Jadi kalau tadi misalnya kita lihat dia tipe B, mungkin kewenangannya ada di provinsi, dan tipe A dia kewenangannya ada di pusat. Namun karena ini tadi sesuai dengan hasil OSS tadi, kita lihat bahwa ini memang tipe C, jadi sudah tepat Ibu datang kemari. Oke. Nah, untuk pengurusan izin air limbah itu sendiri, Bu, apa yang harus kami persiapkan, Bu? Sebenarnya izin air limbah dengan praktek air limbah itu sama tapi berbeda ya kalau saya bilangnya. Kalau izin air limbah itu sekarang sudah tidak ada, hanya perbedaan redaksional. Sekarang itu dikenal dengan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah. Perbedaannya di mana? Saya jelaskan dulu ya. Kalau izin air limbah ini, sebagaimana kita ketahui masa berlakunya itu 1 kali 5 tahun atau setiap 5 tahun kita bisa memperpanjang. Namun kalau praktek pemenuhan baku mutu air limbah ini masa berlakunya seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan, baik itu kapasitas, perubahan sistem di dalam IPAL itu tadi, atau perubahan dokumen yang lainnya lah, identitas dan segala macamnya. Itu ada nanti diatur di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Nah, untuk jenis kegiatannya itu, kalau dulu izin air limbah hanya peruntukan bagi pembuangan air limbah. Iya, benar. Namun yang sekarang ini di praktek pemenuhan baku mutu air limbah itu diatur dari dua sisi, yaitu pembuangan dan pemanfaatan. Jadi sekarang ini kegiatannya seperti apa? Apakah melakukan pembuangan? Pembuangan ini ada beberapa lagi, pembuangan ke badan air permukaan, ke formasi tertentu, ataukah dia bentuknya pemanfaatan? Pemanfaatannya seperti ke formasi tertentu, atau land application, atau ke laut gitu. Jadi kita tentukan dulu ini kegiatannya seperti apa. Terus yang ketiga, kalau zaman dahulu kala di masa izin air limbah berlaku, itu permohonannya kita ke DPM PTSP, perizinan terpadu satu pintu yang ada di depan. Nah, kalau praktek yang sekarang, prosesnya itu Ibu memang langsung datang ke kita, prosesnya di kita. Dan untuk kajian isiannya, kalau izin air limbah dulu, yang kita kaji itu kondisi existing pada saat kita mengurus izin tersebut. Nah, kalau untuk praktek ini yang kita kaji itu kondisi maksimum, kapasitas maksimum yang ada di pelaku usaha atau kegiatan tersebut. Jadi kan Bu, sebelumnya saya mau tanya kembali nih. Apakah kegiatan orang Ibu sudah pernah memiliki izin pembuangan air limbah? Belum, Bu. Jadi rumah sakit kita ini baru aja mau direncanakan mau berdiri, Bu. Oh gitu. Iya, jadi kita belum ada dokumen, belum ada izin air limbah. Sama sekali. Ya, betul. Nah, jadi seperti ini. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 5 tahun 2021, di ketentuan peralihan itu kalau nggak salah di pasal 53 disebutkan bahwa apabila si pelaku usaha atau kegiatan tersebut telah memiliki izin pembuangan air limbah, izin pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah, dan masa berlakunya berakhir di atas atau sama dengan tanggal 2 Februari 2022, maka izin pembuangan yang telah dimiliki itu dinyatakan tetap berlaku atau dipersamakan dengan persetujuan teknis yang saat ini sedang ditetapkan ya. Namun, jika dia masa berlakunya telah berakhir di bawah tanggal 2 Februari tadi, maka orang Ibu atau pelaku usaha wajib membuat praktek sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku saat sekarang ini. Oh, jadi izin air limbahnya sekarang namanya pertek ya, Bu? Ya, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah. Oke. Cuman kita lebih sering menyebutnya pertek, bahasa sehari-harinya ya. Baik, Bu. Nah,
Dan jika nanti misalnya nih orang ibu sudah mengurus pertek, ya kan, pemenuhan baku mutu air limbah, maka nanti ada tahapan berikutnya di mana orang ibu harus melakukan pengurusan persetujuan lingkungan namanya. Kalau dulu kita sebutnya izin lingkungan, sekarang namanya persetujuan lingkungan. Sebenarnya hampir sama dengan izin air limbah dan persetujuan teknis air limbah tadi ya. Iya. Terus kalau misalnya tadi masih dalam tahap perencanaan. Iya, masih perencanaan ini Bu. Rencananya nanti mau buang air limbah atau mau dimanfaatkan? Nah, kalau kita misalnya lah Bu, ini mau buang air limbah lah Bu. Apa yang harus kami lakukan? Oh gitu ya. Syarat-syarat apa aja yang harus kami penuhi Bu? Begini, berdasarkan peraturan Menteri nomor 5 tadi ya, Permen LHK nomor 5 tadi, itu regulasi terkait protek air limbah tadi. Setiap pelaku usaha dan atau kegiatan itu dinyatakan tidak boleh membuang air limbah olahannya ke dalam drainase. Oh, tidak boleh ke drainase. Tidak boleh sama sekali. Sedangkan kalau kita ketahui dulu izin air limbah rata-rata pembuangannya ke drainase. Tapi regulasi peraturan yang sekarang menyatakan itu tidak boleh. Oke Bu. Dia boleh dibuang kemana? Dia hanya boleh buang ke sungai, danau, rawa, kanal ataupun ke laut. Atau badan air permukaan lah, ya kan? Iya Bu. Nah, kalau misalnya nih banyak juga keluhan yang datang ke kita, Bu, sungai di tempat kami jauh. Iya Bu, jauh Bu, kami jauh dari sungai ini Bu. Jadi di peraturan menteri ini juga disebutkan bahwa kalau posisi atau lokasi sungai ini jauh dari lokasi usaha, mereka bisa melakukan pemanfaatan, recycle. Seperti apa recycle-nya? Misalnya untuk flushing toilet, untuk sumur resapan, atau mungkin kalau perkebunan kebanyakan untuk land aplikasi, dan banyak lagi. Ada penapisannya ada di dalam lampiran Permen 5 ini, nanti Ibu bisa pelajari. Ada beberapa penapisan-penapisan di lampiran 5 di Permen nomor 5 tahun 2021. Bu. Nah, namun melihat topografi Kota Medan, melihat kondisi wilayah Kota Medan saat ini, kita ketahui sungai itu posisinya tidak semua dekat dengan lokasi usaha. Iya benar Bu. Dan banyak juga keluhan dari pelaku usaha bahwa, Bu, kalau kami mau buat sumur resapan, lokasi usahanya tidak memungkinkan. Kami baru menggali misalnya 3 meter itu sudah menemukan mata air, dan keluhan banyak lah, berbagai macam keluhan. Solusinya seperti apa? Jadi kita sudah melakukan berbagai cara usaha, termasuk koordinasi dengan pihak kementerian, dengan Sekretariat Kota Medan, termasuk Bapak Wali Kota Medan. Akhirnya kita diberikan satu regulasi peraturan, yaitu Peraturan Wali Kota nomor 19 tahun 2022. Dan itu keluarnya baru sekitar 2 bulan kemarin, di mana di situ menyatakan bahwa proses pembuangan air limbah itu yang telah dikelola, nah, itu boleh dibuang ke drainase. Boleh. Namun ada tanda namun. Namun masa berlaku daripada pertek ini nanti yang membuang air limbah ke drainase ini hanya sampai dengan bulan Maret tahun 2027. Nah, setelah nanti 2027 ke depannya, apa yang akan kita lakukan lagi, seperti apa nantinya? Mudah-mudahan nanti ada regulasi peraturan berikutnya, nantilah kita lihat seperti apa. Begitu Bu. Terus Bu, kalau misalnya nih kami tadi untuk pembuangan air limbah ke drainase sudah diizinkan berdasarkan peraturan wali kota. Nah, apa-apa aja dokumen yang harus kami siapkan Bu? Oh gitu, oke. Jadi untuk melakukan jenis dokumen ini sebenarnya untuk pemenuhan baku mutu ini ada 2 dokumen ya. Kedua dokumen ya Bu. Yang pertama itu kajian teknis atau standar teknis. Baik. Ada 2 jenis dokumen. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa kita nanti akan menyusun kajian atau standar? Kita bisa melakukan penapisan. Baik. Penapisan, tata cara penapisannya nanti bisa dilihat di lampiran 1 dari Permen nomor 5 tahun 2021 ataupun dari Perwal nomor 19 tahun 2022. Ada penapisan di situ. Baik. Nah, biasanya kajian teknis ini diperuntukkan bagi kegiatan dengan potensi tinggi, ya kan? Apa aja isian daripada kajian ini nanti bisa dicek di lampirannya itu tadi. Ada lengkap di situ semua, mulai dari deskripsi kegiatan, baku mutu air limbah, rona lingkungan awal, sampai dengan sistem manajemen lingkungan. Nah, demikian juga dengan standar teknis.
Dari hasil penapisan tadi, kalau kita memperoleh hasil penapisannya, kita harus mengikuti standar teknis, penyusunan standar teknis. Iya. Tata cara penulisannya juga ada di lampiran Permen nomor 5 atau Perwal nomor 19 tadi. Jadi tergantung hasil penapisannya seperti apa. Jadi sebenarnya mau itu kajian teknis ataupun standar teknis, ya kan? Iya, Bu. Itu hampir sama. Perbedaannya itu cuman di sekitar kalau di kajian teknis itu ada rona lingkungan awal, dan perakiraan dampak. Sedangkan kalau di standar teknis, kita sudah menetapkan baku mutunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, baku mutunya yang harus kita penuhi ini apa, Bu? Nah, pedomannya, Bu, mengacu kemana kita, Bu? Pedomannya itu, yang pertama, kalau parameter, kita sesuaikan dengan kegiatan kita. Misalnya nih, Ibu rumah sakit. Iya, rumah sakit, Bu. Berarti parameternya kan kegiatan domestik. Berarti ada sekitar 7 karakteristik yang dihasilkan, yaitu parameter dari kegiatan-kegiatan domestik tadi, mulai dari pH, BOD, COD sampai dengan total poli. Bisa diambil dari PP 22 tahun 2021, lampiran 6, itu pemenuhan baku mutu sungai dan sejenisnya untuk sungai itu kelas 2. Betul. Dan untuk drainase sama, baku mutunya sama, cuman perbedaannya di kalau tadi sungai di kelas 2, untuk drainase kita mengikuti kelas 3. Berarti jadi kembali ke jenis kegiatannya lagi dan jenis pembuangan atau pemanfaatan yang dia lakukan. Berarti kalau domestik dia sesuai dengan air limbah domestik. Kalau misalnya kalau misalnya dia industri, berarti dia ke industri, ya, betul, Bu, ya. Karena kan kalau kita runut dari isi parameter PP 22 ini tadi, parameternya itu sangat banyak. Lebih dari 39 kalau saya tidak salah. Nah, kan tidak mungkin semua kita uji atau kita lakukan pengambilan sampling, karena kan mungkin kegiatan kita ini tidak menghasilkan limbah-limbah dari karakteristik air limbah selain yang 7 tadi. Untuk apa kita uji? Jadi kita ambil namanya parameter kunci. Gitu ya. Jadi untuk kegiatan rumah sakit tadi, parameter kuncinya itu yaitu parameter untuk kegiatan domestik. Nah, untuk badan airnya sendiri gimana, Bu? Kalau misalnya kami buang ke drainase, apakah diuji juga nggak badan airnya, Bu? Seperti ini, kita melihat dulu badan airnya ini, misalnya drainase seperti apa. Apakah dia drainase terpusat? Apakah dia hanya drainase yang sistemnya itu bukan terpusat, atau dia drainase kecil-kecil gitu, bukan penampungan ini. Kalau dia drainase pusat, drainase gabungan dari beberapa drainase kecil, itu harus diuji hulu dan hilirnya. Hulu itu diambil dari titik hulu, dari titik outfall atau titik pembuangan air limbah pertama sekali jatuh ke badan air tersebut. Dan hilirnya itu bagian hilir setelah titik itu tadi. Namun kalau dia drainasenya hanya drainase aliran seperti drainase kota biasa, bukan kumpulan dari beberapa drainase, dia tidak perlu dilakukan pengujian. Tidak perlu dilakukan pengujian, ya, Bu. Baik, Bu. Bu, tadi seperti penjelasan Ibu, ada namanya tadi selain standar teknis, ada juga standar sumber daya manusia, Bu. Itu maksudnya apa itu, Bu? Kalau sumber daya manusia itu merupakan salah satu poin yang harus kita jelaskan di dalam bagian standar teknis atau kajian teknis tadi. Jadi gini, dulu izin air limbah ini masa berlakunya hanya 5 tahun. Baik, Bu. Setiap 5 tahun sekali Ibu datang ke kita untuk memproses perpanjangan, dan kita setiap 5 tahun bisa itu meng-cross check apa sebenarnya yang terjadi di IPAR itu. Baik, Bu. Dengan adanya regulasi peraturan ini, pertek ini tadi masa berlakunya seumur hidup. Pemerintah memberikan kepercayaan kepada Ibu, izin ini atau pertek ini seumur hidup bisa Ibu pegang. Tanpa terkecuali tadi ada perubahan, ya. Namun kita memberikan kepercayaan itu ada konsekuensinya. Seperti apa? Kita harus ada jaminan bahwa di usaha Ibu ini, di rumah sakit itu ada SDM yang berkompetensi. Berarti harus menyiapkan sumber daya manusia, ya, Bu? Iya, betul. Harus ada SDM yang bersertifikasi. Ada nanti 2 orang yang bersertifikasi, yaitu yang pertama itu penanggung jawab pengendalian pencemaran air. Dan yang kedua penanggung jawab operasional pengolahan air limbah. Berarti harus ikut BIMTEK gitu, ya, Bu, ya? Ya, sertifikasi, mengambil sertifikasi keahlian. Bu. Di luar yang 2 ini boleh saja mengambil sertifikasi sesuai dengan kebutuhan lah. Tapi intinya kita setidaknya minimal harus 2. Kapan ini harus dimiliki? Jadi kan nanti setelah Ibu mengurus pertek, lanjutannya ada SLO namanya, surat kelayakan operasional.
Dan setelah nanti SLO ini terbit, 1 Ya. tahun setelah SLO terbit maksimal ini SDM ini sudah harus dimiliki oleh perusahaan tersebut. Berarti kita harus menyediakan SDM ya, Bu? Betul. Sebagai penjaminan tadi, bahwasanya di dalam struktur organisasi atau unit instansi itu ada SDM yang berkompetensi yang bisa mengelola instalasi pengolahan air limbah tadi. Nah, kalau untuk internalisasi biaya ini maksudnya apa ini, Bu? Kami kurang ngerti, Bu. Sama dengan tujuannya sebenarnya hampir sama dengan tadi penyediaan SDM tadi. Oke. Tujuannya itu internalisasi biaya itu merupakan suatu informasi ke kita. Berapa sih biaya yang dialokasikan oleh pelaku usaha itu untuk misalnya pengembangan SDM-nya, untuk pengembangan teknologinya, pembangunan IPA-nya, untuk tanggap daruratnya dan segala macam. Poin-poinnya ada disusun di lampiran 5, nanti bisa dipelajari, oke? Nah, dengan adanya internalisasi ini juga sama dengan SDM tadi, sebagai semacam penjaminan kepada kita pemerintah. Misalnya nih, suatu saat ada bencana alam, atau ada kecelakaan kerja dan sebagainya. Jadi kita dari pemerintah bisa mendapat penjaminan dari pelaku usaha bahwa mereka atau orang ibu ini punya biaya yang dialokasikan khusus untuk menangani kecelakaan kerja tadi. Gitu. Jadi kita misalnya suatu saat bisa menuntut orang ibu, misalnya ada meluber air limbah, pencemaran, terjadi pencemaran. Pelaku usaha buang badan, misalnya gitu kan. Kita bisa menuntut. Oh, itu fungsi dari biaya internalisasi biaya ini ya, Bu? Salah satu fungsinya itu. Dan untuk melihat fungsinya ini di mana aja bisa dilihat di PP 22, banyak di situ. PP 22 ya, Bu? Kenapa internalisasi biaya ini dikeluarkan? Berapa persen dari pemodalan yang dimiliki di situ sudah diatur di PP 22 tahun 2021 tadi. Baik, Bu. Ada lagi pertanyaan kami, Bu. Saya dengar-dengar di Kota Medan, Bu, ada juga pengelola air limbah. Saya dengar-dengar informasinya itu dikelola oleh PDAM. Ini maksudnya gimana, Bu? Apa kami bisa kerjasama juga dengan mereka, Bu? Begini, memang di penapisan daripada sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tadi, apabila kan yang pertama tadi dia tidak boleh buang ke drainase. Jika drainasenya jauh, jika sungainya jauh, dia bisa melakukan pemanfaatan. Atau opsi yang ketiga, dia bisa menyerahkan limbah yang dihasilkannya itu ke pihak ketiga. Pihak ketiga ini siapa? Pihak yang bisa mengelola air limbah. Salah satu contohnya ada di Kota Medan ini misalnya PDAM Tirtanadi, atau nanti ada pihak ketiga lainnya mungkin. Nah, nanti bisa dicari tahu di luar sana siapa-siapa aja pihak ketiga yang sudah memiliki izin dari kementerian. Namun untuk kondisi existing sekarang yang ada di Medan, kita masih memiliki PDAM sampai saat ini ya yang kita ketahui. Nah, jadi nanti kalau misalnya orang ibu menyerahkan hasil air olahannya itu atau air limbahnya ini tadi ke pihak ketiga sesuai dari penapisan, orang ibu tidak perlu mengurus pertek. Oh, jadi tidak usah mengurus pertek lagi ya, Bu? Pertek. Jadi nanti kan cukup ibu minta MOU, perjanjian ke mereka, ke pihak ketiga ini tadi, terserah mau siapa pelaku usahanya, ya kan? Dan di MOU itu nanti dijelaskan seperti apa perjanjian-perjanjian pembiayaan dan segala macamnya itu. Jadi kalau ke kita mungkin nanti hanya sebagai laporan. Bahwasanya orang ibu melakukan pembuangannya itu dikelola oleh pihak ketiga. Nah, bentuk pembuangannya ini gimana ini, Bu? Apakah mereka mengangkut atau kami menyambungkan apa? Bagaimana sistem pengelolaannya, Bu, dengan PDAM ini, Bu? Untuk informasi sampai dengan yang terupdate sekarang ini yang kita terima, pihak ketiga ini ada 2 sistem. Cara pengangkutannya yaitu yang pertama dengan sistem perpipaan, yang kedua dengan cara pengangkutan menggunakan transportasi. Namun untuk perpipaan, mereka hanya baru mencapai 5 kecamatan yang ada di Kota Medan, yaitu 5 kecamatan tersebut: Medan Timur, Medan Area, Medan Barat, Medan Perjuangan, dan Medan Kota. Medan Barat, Medan Perjuangan, dan Medan Kota ya, Bu? Dan untuk kecamatan lainnya mungkin mereka pasti akan membangun, tapi mungkin jangka panjang lah mungkin. Nah, untuk sistem pengangkutan itu tadi, yang transportasi ya, Bu? Mereka menggunakan jasa angkut
misalnya truk seperti truk tinja yang kita Iya. ketahui, ada truk khusus nanti Iya. yang diperuntukkan untuk mengangkut air limbah. Hmm. Jadi biasanya pelaku usaha seperti kegiatan orang ibu nanti butuh menyediakan semacam bak penampung akhir, Oke. ya kan, dari IPAL tadi itu Iya. outletnya dari buangan terakhir itu Iya. buat sebuah bak penampung akhir. Dari situlah nanti si jasa pengangkutan ini mengambil air tadi. Berarti tetap kita buat IPAL ya Bu kalau untuk pengangkutannya Bu? Ada dua opsi Oke. sebenarnya, tergantung MOU tadi. Oh iya. Apakah air angkutannya itu mereka yang mengelola, dengan artian air angkutan itu tidak dalam kondisi terkelola di lokasi kegiatan, ya kan? Dan mereka angkut dan dikelola di IPAL terpusat sana. Atau opsi yang kedua sudah dikelola, Baik. dan yang diangkat itu air hasil olahan. Jadi mungkin itu nanti sangkut pautnya ke biaya mungkin ya, tapi saya kurang paham lah karena itu memang MOU antara pihak ketiga dengan pelaku usaha nanti. Seperti koordinasi ke pihak PDAM aja nanti ya Bu ya. Oke, itu berarti saya nanti konsultasi dulu nih dengan pihak manajemen rumah sakit ya Bu. Nah, apabila kami inilah Bu mengurus lah misalnya ya pertek ini ke Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan KBLI-nya tadi. Nah, berapa lama lah waktu yang kami butuhkan Bu sampai dengan persetujuan teknis kami itu diterbitkan Bu? Betul. Gini, sekarang kita lihat dulu rencana ke depannya itu dokumennya itu jenis apa? Mau AMDAL kah atau UKL-UKL? Baik. Kalau untuk misalnya nanti kegiatannya ternyata wajib AMDAL. Ya. Berarti permohonan untuk pertek ini tadi bisa diajukan bersamaan dengan permohonan perling atau persetujuan lingkungan. Bersamaan ya Bu? Atau sebelum mengajukan perling tadi. Jadi bisa bersamaan atau sebelum. Ini untuk yang AMDAL ya Bu? AMDAL. Oke. Jadi ada dua opsi dikasih pilihan. Namun untuk jenis kegiatan UKL-UKL atau sejenisnya itu diajukan sebelum mengajukan perling. Nah, untuk SOP kerja lah kita bahasakan ya. Iya Bu. Jadi Bu, kalau misalnya nih rumah sakit kami mau mengurus persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah. Nah, berapa lama waktu yang kami butuhkan Bu sampai terbit persetujuan teknisnya? Oke, untuk menjawab itu kita lihat dulu jenis dokumen nantinya yang direncanakan itu mau jenis dokumen apa. Apakah dia AMDAL ataupun UKL-UKL. Nah, misalnya di AMDAL, untuk kegiatan yang wajib AMDAL, maka orang ibu itu bisa mengajukan permohonan persetujuan teknis tadi bersamaan dengan persetujuan lingkungan atau sebelum mengajukan persetujuan lingkungan. Jadi ada dua opsi untuk bagi kegiatan yang wajib AMDAL. Berarti kalau dokumen AMDAL bersamaan atau sebelum ya? Boleh bersamaan ataupun boleh sebelum pengajuan perling. Nah, untuk yang kegiatan UKL-UPL, pengajuannya itu dilaksanakan sebelum pengajuan perling. Jadi sebelum mengajukan perling, semuanya ini pertek ini sudah harus kita selesaikan. Berarti kita mengurus dulu pertek, baru mengajukan dokumennya. Betul. Ya Bu ya? Nah, seterusnya tadi itu kan, kalau misalnya nih, saya ada contoh formulir. Tadi formulir ini saya ada berikan nanti formulir ke Ibu untuk dipodomani, dipelajari. Ini nanti diisi sesuai dengan informasi rencana kegiatan apa yang mau dilaksanakan. Misalnya nih, pembuangan kah, pemanfaatan kah untuk air limbahnya tadi. Identitas pelaku usahanya diisikan sedetail mungkin sesuai dengan usaha kegiatan. Ini sampai nanti kapasitas IPAL-nya seperti apa, alat ukurnya seperti apa. Dan nanti ini ditandatangani oleh penanggung jawab. Kalau direktur, kalau kepala, dan dilengkapi dengan materai 10.000. Nah, di sini juga ada kita sampaikan ini beberapa penapisan. Jadi silakan Ibu nanti menapis kegiatan itu, jenis kegiatannya apa. Dan hasil penapisan ini bisa kita tuangkan ke dalam beberapa formulir. Ini pemilihan ya, dipilih, bukan harus diisi semua. Salah satunya aja Salah satu, ya, misalnya di sini yang lampiran pertama ini untuk kajian teknis pembuangan ke sungai. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya dia tadi kita buang air limbahnya ke drainase misalnya. Ke drainase itu ada lampiran nanti. Berikutnya di lampiran 9 atau lampiran 10. Disesuaikan saja nanti. Nah, kita ambil contoh tadi pembuangannya itu ke sungai misalnya, ya kan? Nah, kalau dia misalnya pembuangannya ke sungai, berdasarkan formulir ini bisa diikuti sesuai dengan lampiran 6, ya kan? Apa saja yang diperlukan? Di sini ada beberapa lampiran yang perlu dipenuhi oleh
Ibu, misalnya nih yang pertama standar teknis, Mm-mm. isiannya itu mulai dari deskripsi kegiatan, proses Mm-mm. utama, neraca, Mm-mm. layout lokasi kegiatan, dan seterusnya. Ini berarti harus kami lengkapi nih semua ya, Bu? Betul, ini semua harus dilengkapi mulai dari A sampai dengan C. Baik, oke. Sebagai pedoman pengisiannya nanti bisa Hmm. diikuti sesuai dengan lampiran yang Hmm. ada di Permen nomor 5 tadi atau di Perwal nomor 19 tahun 2022 tadi. Baik. Nah, terus misalnya nih tadi formulir sudah jadi, Ya. sudah diuji, Mm-mm. dan ingin bermohon, formulir ini nanti bisa Ibu bawa beserta lampirannya tadi itu Ya. ke dinas kita, silakan ajukan ke loket. Jadi kita antarkan permohonannya ke loket. Nanti petugas loket menerima akan permohonan tadi yang sudah, dan mereka akan memberikan nomor registrasi dan tanggal registrasi. Itulah dasar kita nanti ke depannya untuk memberikan penomoran dari dokumen permohonan Ibu ini. Setelah itu Bu, apa Bu? Nanti kan setelah dokumen kita terima, maksimal 2 hari kerja, itu kita dari tim khususnya di bidang ini, di bidang air limbah ini, akan melakukan pemeriksaan teknis. Jadi pemeriksaan teknis dokumen ini kita lihat ini, apakah sudah lengkap, atau sudah benar, atau ada yang kurang, atau ada yang salah. Kalau misalnya masih ada yang salah Bu? Misalnya nih, ada yang kurang atau ada yang salah. Kita kasih kesempatan ke pelaku usaha untuk memperbaiki atau melengkapi kekurangan tadi itu maksimal 10 hari kerja. Misalnya nih dalam 10 hari kerja Ibu datang perbaiki, ternyata salah lagi, perbaiki salah lagi, sudah 10 hari kerja tidak benar atau tidak lengkap, atau bahkan Ibu tidak datang dalam 10 hari kerja tadi, dengan berat hati permohonan ini kami nyatakan batal. Nanti kita surati, kita kembalikan berkas permohonannya. Kalau batal berarti Bu kita mengulang lagi? Mengulang lagi dari awal. Mengulang lagi seperti prosedur awal. Nah, jika tadi lengkap, ataupun dalam 10 hari tadi sudah dilengkapi semua, kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu penilaian substansi. Penilaian substansi ini nanti kita kajilah di situ, bagaimana kesesuaiannya terpenuhi tidak. Kalau misalnya kesesuaiannya terpenuhi, nanti kita akan mengeluarkan pertek, rekomendasi pertek pemenuhan baku mutu air limbah, itu maksimal 30 hari kerja. 30 hari kerja setelah pemeriksaan tadi ya Bu? Betul. Pemeriksaan substansi tadi ya Bu? Namun, jika dalam penilaian substansi ini kesesuaiannya tidak terpenuhi nih, misalnya ada kekurangan, ada masalah, atau seperti apa perhitungan neraca yang tidak sesuai, penerbitan pertek ini kita tolak. Nanti kita tuangkan juga di dalam berita acara disertai dengan alasan penolakan. Kita kembalikan berkasnya, jadi untuk memulainya lagi kembali lagi dari awal. Nah, setelah nanti perteknya keluar maksimal 30 hari kerja tadi, baru Ibu kita hubungi kembali, kita selesaikan perteknya ini tadi, kita serahkan perteknya tadi, barulah itu kegiatan bisa mulai membangun atau berproses. Berproses, misalnya saya ngurus dokumen tadi ya Bu ya, sama persetujuan lingkungan ya Bu. Nah, di situ kan Bu ada juga disebutkan dengan SLO Bu. Apa maksudnya Bu? SLO dengan pertek itu beda ya Bu? Sebenarnya SLO dengan pertek ini berbeda ya. SLO ini bagian kelanjutan dari pertek. Berarti tidak siap sampai di pertek aja ya Bu? Sebenarnya persetujuan teknis ini ada 2 tahapan. Yang pertama pertek dan yang kedua SLO. Jika tadi perteknya sudah dapat, diuruslah perling tadi sesuai dengan tahapan persetujuan lingkungan di bidang terkait. Kalau perling sudah dapat, nanti bisa mengurus perizinan berusaha berbasis resiko namanya di instansi terkait. Ya kan? Nanti kalau sudah perizinan berusahanya diperoleh, baru boleh membangun, selesai membangun, boleh beroperasi. Selesai beroperasi, IPAL-nya dioperasikan, ada pengujian, kita namanya masa uji coba, minimal 2 bulan uji, dan hasilnya memenuhi baku mutu yang ditetapkan itu, baru Ibu melapor ke kita lagi. Dalam bentuk laporan itu dilampirkan hasil daripada hasil ujinya tadi itu, terus persetujuan berusahanya tadi yang sudah ada, persetujuan lingkungan, prakteknya tadi itu, ada semacam dokumen kontrol dan juga sertifikasi laboratorium yang melakukan pengujian. Itu nanti diserahkan ke kita, dilaporkan ke kita bahwa itu kegiatan sudah beroperasi, baru nanti tim akan turun untuk melakukan verifikasi. Nanti setelah kita turun, itu paling lama
setelah laporan masuk paling lama 5 hari kita sudah turun. Kita tidak turun ke lapangan melihat kesesuaian antara standar teknis tadi yang kita peroleh dengan pembangunan yang di lapangan seperti apa, sesuai apa tidak. Dan dokumen juga praktek tadi ya Bu ya. Ya, dan juga memastikan berfungsinya sarana dan prasarana IPAL tadi. Terus kita lihat apa memang betul kualitas baku mutu air limbah itu terpenuhi. Nah, kalau misalnya itu tadi bagus atau terpenuhi dan sesuai dengan praktek tadi, maka dalam 3 hari kerja setelah kita verifikasi itu kita bisa menerbitkan SLO. Namun jika tidak sesuai, ya kan, ada kendala nih di lapangan, ada masalah, maka kita berikan tiga kesempatan, 3 opsi lah ya saya bilang. Yang pertama, silakan perbaiki sarana dan prasarana yang bermasalah, ya kan. Terus yang kedua, kalau memang perlu perubahan praktek dan perubahan perling, silahkan dilakukan perubahan tersebut, ya kan. Terus yang ketiga, dalam jangka waktu perbaikan itu sesuai kesepakatan kita. Mau berapa lama Ibu sanggup memperbaiki kekurangan-kekurangan tadi. Itu deh. Nanti untuk persetujuan teknis ini, untuk izin air limbah ini sekarang diganti dengan pertek, kemudian nanti setelah itu ada namanya SLO ya Bu ya. Berarti baru IPAL-nya itu beroperasi dengan baik ya Bu. Oke Bu, kayak rasa masih banyak sih pertanyaan saya, tapi nanti saya lanjutkan aja Bu setelah saya menyiapkan dokumen perteknya aja, baru saya datang kemari lagi untuk konsultasi. Ya betul, ini nanti silahkan dipedomani, ya kan, diisi, dipedomani aja peraturan terkait Permen 5 dan Perwal nomor 19 tadi. Kalau ada kendala dalam proses pengujian, silahkan datang kemari, kita nanti bisa diskusi. Oke Bu. Oke, terima kasih buat waktunya ya. Sama-sama. Terima kasih Komisi ya Bu.